Kami adalah keluarga muda yang menyukai hidup nomaden dan frugal living. Nomaden adalah gaya hidup berpindah-pindah dan frugal living adalah hidup minimalis yang sangat cocok dengan kondisi kami saat ini. Noma adalah nama mobil kami. Saya Stephen dan istri saya Rina akan ajak kamu ikut menikmati wisata lokal di Gorontalo. Perjalanan kali ini kami akan start dari kota Gorontalo. Jika kita lihat di map Sobat Noma, jaraknya tidak begitu jauh seperti yang ada di layar kaca Sobat Noma. Selama kami nomaden Sobat Noma, kami itu selalu bertemu dengan spot-spot cantik. Jadi ada beberapa Sobat Noma juga yang bingung, kok kami tidak begitu explore satu tempat saat kami melewati. Memang betul, karena kami akan explore secara mendalam kalau kami sudah stay nomaden. Kalau hanya dalam perjalanan, biasanya kami hanya mengangkat secara singkat atau garis besar saja Sobat Noma. Dua kali saya terlalu besar ini. Bisa ini. Biar full gambarnya. Kita lagi di Seibaba, Sumatera Utara. Salah deh. Lagi di Gorontalo. Gorontalo adalah salah satu provinsi yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Iya nggak sih? Cantiknya sawah-sawah ini baru ditanam Sobat Noma. Sepanjang perjalanan keluar dari kota Gorontalo menuju ke spot tujuan kami, banyak sekali pemandangan sawah yang kami jumpai. Ini adalah salah satu mata pencaharian dari masyarakat lokal. Dan ada juga beberapa yang bekerja sebagai nelayan karena ini berdekatan dengan sebuah danau, namanya adalah Limbuto. Danau ini tepat berada di sebelah dari benteng Kota Naha. Belok kanan ke Jalan Kota Naha, lalu belok kiri untuk tetap di Jalan Kota Naha. Belok kiri untuk tetap di Jalan Kota Naha. Kota Naha. Berarti nama kotanya itu Naha ya, gitu ya? Kota. Kota Naha apa Kota Naha? Kota. Kota. Bukan K ya? Terus Taman di Jalan Kota Purbakala. Naha sejauh 1 km. Iya. Oh, iya dia termasuk itu berarti. Lurus atau kemana nih kita? Parkir lah di dalam. Bukan ini. Dari sini masuknya, tapi suruh putarnya ini. Coba tanya. Ini ke tempat wisata, kita putar dari sana atau bagaimana nih? Lewat sana bisa, mau lewat sini. Kalau lewat dari sini kita langsung ke puncak ya? Ya, iya. Kalau dari sini baru kita jalan kaki. Jalan kaki. Oh. Nah, sampai atas ya. Iya. Kalau tiket masuk ke sini 20.000 satu oto apa satu orang? satu orang. Ada. Satu orang. Ada bagian informasi enggak Om? Ya. Atau Om sini kalau mau? Ada yang di atas. Oh, yang di atas. Dan dari Cagar. Oh, orang di atas ya? Ya, ada yang boleh bawa. Ini naik gunung. Oke. Naik tangga. Kita pakai tangga ini tegak lurus ya Om ya? Ya. Pakai auto Jo. Oh, Oh. Para ini lewat sini. iya sana aja lah. Ini terlalu jauh, kita naik ke gunung soalnya. Terlalu jauh ya? Iya, kalau pagi-pagi sekali ya Iya. gagal. Kalau mulai Sudah mati. Oke Om. Iya, Makasih kita ke sana ya. iya, coba. Siap. Kalau Om. lewat situ tuh tangganya jauh kan, karena kita harus mendaki gunung, jadi kita lewat jalur yang sana aja. Makasih Om. Kita lewat jalur yang bisa Jadi, masuk agak foto, jadi kita lebih dekat. Jadi kita agak mengitari sedikit bukitnya saja. Panas sayang. Kalau kita pakai oto Sobat Noma, kita agak sedikit mengitari dan lewat sedikit perumahan warga. Ada juga patokannya itu tempat barang bekas itu kayak bengkel gitu ya. Tapi sayang sekali kurang tertata dengan rapi, jadi merusak seperti merusak pemandangan. Hanya kalau sudah masuk dari pagar ke sini, ini sudah lebih nature,
lebih alami ya. Udaranya itu lebih segar di sini, lebih sejuk juga. Jadi mungkin untuk santai camping oke lah. Bentengnya ini tuh ada di atas gunung. Karena kita nggak memilih jalan yang mendaki, kita memutar dengan naik mobil, guys. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Sobat nomaden, kami sudah sampai di puncak bukit ini. Ini adalah Benteng Otanaha. Jadi benteng ini masih merupakan bagian wilayah kota Gorontalo. Nah, Otanaha ini artinya Ota dan Naha. Ota itu adalah benteng, Naha itu nama orang. Jadi Benteng Naha. Benteng Otanaha ini dibikin oleh masyarakat lokal untuk mengenang Naha ini yang meninggal pada waktu peperang. Cuman informasi lebih lengkap nanti kita akan tanya di bagian dalam. Katanya ada admin. Kita coba masuk ya. Ini sebenarnya tempat apa nih, Pak? Ini situs ini Pak peninggalan bersejarah Pak, di jadi ini Benteng Otanaha itu adalah salah satu bukti peninggalan sejarah yang ada di Gorontalo. Berarti masih bagian dari kota Gorontalo ya? Iya, ini masih kota Iya. perbatasan kota sama kabupaten itu di sebelah, tidak jauh dari sekitaran 2 km dari sini Pak. Oke, berarti sudah di dekat perbatasan sekali Iya, ya? perbatasan kota sama kabupaten. Jadi kalau di benteng ini kita bisa lihat apa aja nih, Pak? Oh, jadi di sini ada 3 struktur benteng Pak. Di sini bukan cuma Otanaha saja, jadi di sini ada 3 struktur benteng dengan 3 nama benteng juga. Jadi yang pertama itu dia Otanaha. Oke. Ota itu artinya benteng dalam bahasa lokal Gorontalo. Gorontalo. Iya. Terus Naha itu dia orang yang menemukan kembali benteng ini. Oh, nah ini bukan nama bukan nama orang, tapi Nama orang Pak, nama orang. Iya, yang menemukan kembali benteng ini. Oh. Jadi dia yang bukan membangun benteng ini, dia hanya menemukan kembali. Dia hanya benteng menemukan ini. kembali. Iya. Tapi Dia punya istri Ohihia, sehingga benteng yang satunya dinamakan Otahia. Otahia. Ota benteng, Hia Dia diambil nama. dari nama istrinya. Oh. Terus yang ketiga itu dia ini Ulupahu, itu nama dari anaknya. Oh. Tapi yang bangun ini bukan keluarga Naha. Masih ada keterkaitan turunan kerajaan Pak. Oh, mereka masih. Iya, ya? masih masuk. Karena yang membangun ini Raja Ilato di tahun 1525 lama sekali oleh ya. Raja Ilato, tetapi dengan prakarsa pemimpin kapal Portugis yang berhenti di perairan Gorontalo. Berarti struktur bangunan ini pakai lumpur atau Dia menurut sumber yang sudah beredar sejak dulu itu, dia katanya pakai batu gunung, batu karang, terus perekatnya itu pasir, kapur, terus menambahkan satu bahan pengikat putih telur burung maleo. gile? Iya, Mantap. iya. Tapi setelah kami telusuri lebih dalam lagi, ternyata bahan yang dipakai untuk menyusun ketiga benteng itu dia terdiri dari batu gamping, batuan sedimen, batu gamping terumbu karang, sedimen klastik, non klastik, ada mengandung batu andesit, sejenis batuan beku vulkanik Pak. Terus Dapat dari mana itu batu? jadi kami sudah telusuri lokasi bukit ini, ternyata bukit ini disusun dengan batu gamping terumbu karang. Jadi bahan-bahan utama yang diambil untuk dari membangun sini? ini dari dekat-dekat bukit sini saja Pak. Walah. Mantap sekali zaman dulu, tapi mereka sudah bisa. Iya, tapi ini kan atas kesepakatannya Raja Ilato dengan Portugis. Tujuannya untuk pertahanan dan keamanan wilayah, juga lebih mempermudah untuk memantau pergerakan musuh yang datang di Gorontalo. Tapi sebenarnya mereka ini lawan Portugis atau Kebetulan Portugis itu dia mengalami hambatan cuaca atau gangguan bajak laut di perairan Gorontalo. Jadi berhenti di sini. Bertemu Raja Ilato, membangun kesepakatan, membangun ketiga benteng ini untuk pertahanan dan keamanan. Tapi tujuan utamanya Portugis itu hanya ingin menguasai wilayah saja, dengan mengambil juga sumber daya alam yang ada di Gorontalo, kayak rempah-rempah Pak. Oh, jadi dia itu tujuannya bukan hanya soal keamanan, tapi memang ada niat untuk menjajah lain. Menguasai Pura-pura wilayah. baik suruh bikin benteng, padahal nanti
akan ada perlawanan begitu Iya ya. gitu, tapi cepat diketahui oleh Raja Ilato tujuan utama mereka ingin menguasai, oke. sehingga Raja Ilato dan pasukannya cepat mengusir dari daerah Gorontalo. Nah, sempat terjadi perang nggak di daerah Tidak, sini? kalau di dalam sumber sejarah saya baca Ya. tidak sempat terjadi melawan perang antara Portugis. Oke. Jadi ini benteng sempat digunakan hanya perang saudara saja, hanya keturunan kerajaan Gorontalo saja yang pernah menggunakannya. Tapi gimana cara pantaunya kalau dia di gunung begini tapi tertutup pohon-pohon gini, cara mereka? Oh iya, kalau dalam sejarah Pak saya baca dulunya ini di depan ini bukan danau, kalau sekarang kan sudah danau. Dari dulunya ini laut. Oh ya? Karena memang batu gamping terumbu karang itu kan identik hanya di Betul, pesisir masuk laut. akal. Iya, betul. Kami kan sudah telusuri lokasi Bukit Benteng ini. Memang benar Pak, banyak tumpukan batu gamping terumbu karang. Wah, itu dulu lautan yang Iya, mengirim ini. lautan. Betul. Sekarang jadi daratan. Sudah danau Bu. Karena perubahan Dan danau tadi itu kan kita ada lewat. perubahan geologinya itu kan ada dari dampak tektonik, dari dampak vulkanik. Itu kan terjadi danau itu kan seperti itu, ada terjadinya dari alam itu sendiri. Berarti daratan-daratan yang di samping danau itu dulu lautan. Dulu lautan Bu. Iya. Itu dalam sumber sejarah saya. Kenapa bisa airnya nggak ada lagi? Ya cuman itu kan entah perubahan geologinya seperti Iya. apa ya. 1500. Iya, di tahun 1525. Laut ya. Sekarang tahun 2000 coy, jadi memang cukup lama Karena ya. ini kalau mau dilihat juga dari atas sini lebih jelas di atas. Gorontalo ini kayak muara Pak di sini, kayak teluk kalau mau kayak muara. Jadi ini air masuknya itu dari pusat kota sini. Jadi bisa saja di zaman dulu itu kapal itu bisa masuk sampai di daerah sini. Iya. Makanya dia ada kayak muara Iya, mengecil kayak, begitu ya. kayak mangkok dia. Mangkok gitu ya. Oh, alah. Cantik bener. Jadi ada 3 benteng. Ada 3 benteng, Pak. 1, Iya. 2. 3, yang satunya di bawah. Oh, di bawah. Oh, berarti tadi pintu masuk yang kita. Iya, pas ada pintu di bawah ada tangga. Iya. Dia nantinya tembus di atas Pak. Oh. Kalau dulunya belum ada akses jalan kendaraan ini, pengunjung hanya lewat tangga saja. Nanti ada 358 anak tangga. Benge. 300. Nah kalau dari sini berapa meter Kak ke atas? Oh udah Iya, ini- udah kelihatan ini ya. Oh bentengnya. iya. Ini benteng utama itu yang itu Bu, benteng Iya. utamanya. Mamanya istrinya ini. Istrinya yang di bawah Pak. Istrinya di Ini bawah anaknya. untuk memperingati anaknya. Iya. Oh. Jadi asal usul dari ketiga benteng itu dari perang saudara juga ini Pak. Jadi antara Naha dia melawan Hemuto. Hemuto ini orang Ini masih keturunan kerajaan Kerajaan Gorontalo juga. Gorontalo. Jadi karena ingin lebih memperluas wilayah kekuasaan, Iya. ya terjadilah perang saudara ini. Aja tapi Naha dan Pahu ini dia gugur melawan Hemuto dalam peperangan. Naha punya anak, dia kan punya 2 orang anak. Nah, Pahu sama Limono. Karena Pahu tidak terima atas kematian ayah dan saudaranya, maka dia menuntut balas dan berhasil mengalahkan Hemuto dalam peperangan. Jadi untuk mengingat perjuangan orang tua dan saudaranya, maka ketiga benteng itu ya diberi nama itu, Otanaha, Otahia, sama Ulpa. Nah, kalau di sini ada nggak situs kerajaan yang bisa kita? Kalau di sini ada cuma tinggal makam-makam saja Pak. Oh. Ada makam Raja Blongkot. Macam kampung adat gitu yang bisa. Oh ada Pak di kampung di mana di Bongo. Bongo. Iya itu di kayak di religius. Ya Oke. itu kayak religius di sana banyak yang juga sering Banyak informasinya. Iya, Dengan mari Pak ke siapa? atas. Saya Arif Pak. Saya Pak dari Arif. juru peliharanya di sini. Oke. Jadi saya mengontrol 3 struktur benteng saja. Kalau ada kunjungan, saya yang sering jadi pemandu wisatanya di sini. Apalagi kalau siswa, Oh, bukan biasanya mau tuh. ada tugas edukasi Iya. sama observasi di benteng saya yang saya. Kita sudah dapat informasi tadi dari salah satu pengurus. Jadi kita mau coba lihat di dalam struktur bentengnya lebih jelas ya. Pagi Pak. Pagi. Mau lihat-lihat dulu ya? Ya, terima kasih. Siap. Ini cukup luas Sobat Nomaden, benteng ini. Mungkin zaman dulu dia lebih rimbun lagi ya, dengan pohon-pohon, tapi sekarang sudah dibersihkan jadi kelihatan lebih cantik. Kalau dari dekat nih, oh struktur bentengnya terasa kokoh ya, tebal nih bentengnya.
Oh, ini nih tadi dibilang dari arah dari struktur karang ya. Ini nih lihat ya. Masih kelihatan jelas seperti karang-karang laut. Nih. Bener ya. Jadi dulu itu di sini menurut penelitian mereka laut-lautan Sobat Noma. Dan tebal dari dinding benteng ini kayaknya saya coba kamu pegang ada 1 meter enggak? Dari tangan ujung ke ujung. Nah, ini kalau direkam berarti tebalnya 2 lebar meter. kiri ke kanan 1,5 meter ini kayaknya nih. Karena kiri ke kanan. Oh, ini karang-karang ini dia nih. Karang. Iyo, jadi tadi kan katanya strukturnya ini dari karang-karang laut, batu, sedimen segala macam toh. Iyo. Nah, dari titik ini dia bisa lihat nah ke arah sana ya. Tuh. Strukturnya rapuh karena sudah lama sekali Sobat Noma. Di sini ada peringatan supaya kita tidak berdiri di bagian sisi-sisinya nih. Pohon. Soalnya tadi panjang. Jangan direkam lah tuh nenek-nenek. Gak apa-apa. Nenek lewat. 3 1 2 3 3 2. Sobat Noma, kami mau coba ke benteng yang nomor 2. Dia ada di paling atas. Sepertinya itu bakal dapat tampilan lebih luas ya ke arah danau. Nah, seperti ini. Kurang lebih dari jarak per benteng ini adalah 30 meter Sobat Noma. Nah, ini benteng untuk memperingati istri dari orang yang tadi apa namanya itu. Cantik banget. Cantik sekali ya. Dari situ kita bisa melihat kota Gorontalo Sobat Nomaden. Wow. Wih. Keren. Nah, inilah dulu namanya ini tuh dulu laut, bekas lautan yang sudah mengering Sobat Noma. Nah, dan itu untuk memperingati anaknya satu yang meninggal. Itu di sana. Cantik sekali. Wow, luas sekali nih. Mantap. Bentengnya terlihat kokoh sekali Sobat Noma. Wih, keren. Batu-batunya ini batu karang nih, batu laut. Wow, mantap. Di sudut kanan ini anggaplah ya kita lagi memata-matai musuh datang. Kita bisa lihat dari sini ya. Ini kokoh sekali nih batu-batunya. Secara pribadi saya sangat kagum dengan tempat ini Sobat Noma. Karena apa? Tempat ini sudah didirikan sejak tahun 1500-an, tetapi dengan struktur bangunan yang terlihat kokoh dan juga megah Sobat Noma. Selesai sudah penjelajahan kita hari ini Sobat Noma. Kami nggak ke bawah sana lagi ya karena agak jauh, kasihan istri saya sudah capek. Jadi mari kita berarah pulang. Ini bentengnya keren sih,
kelihatan oke buat sobat nomaden yang penasaran dengan struktur benteng ini dan pengen melihat secara langsung, bisa langsung ke sini sobat nomad. Di dalam lebih mantap lagi kawan. Cantik banget di dalam, kayak ada terowongan goa gitu. Oh ya? Ini istri saya ajak ke dalam lagi, jadi kita ikuti aja karena dia agak sedikit penakut kalau hal-hal seperti ini nanti dikaitkan dengan mistis. Enak aja. Lihat tuh. Wah, orang jadul. Itu bagian itu yang memperingati anak itu sayang. Oh itu tadi kita pertama. Itu belum. Jadi ini adalah danau rawa rumput gitu ya. Jadi katanya dulu itu adalah hari ini wisatanya bikin keringatan sobat nomaden. Istri saya juga ngos-ngosan, saya juga keringat-keringatan. Habis laundry kita ke hotel. Enaknya di sini itu ada tempat santai sobat Noma buat kalian yang nggak kuat nanjak. Nah, istirahat di sini sambil menikmati udara segar. Kita sebagai tamu yang baik harus mengisi. Ini nama asal daerah dari mana? Siap. Kak, di sini tidak ada penyewaan baju tradisional Gorontalo. Kalau diadain bagus tuh Kak. Kayak di Moraya, mereka sewain. Baju adat Iya, Gorontalo. jadi bisa foto di situ kan. Sini tidak ada Bu. Kalau diadain bagus tuh. Iya, terus jual souvenir gitu. Dari sebenarnya sih promosi dari dinas pariwisata. Iya. Oke, mantap. Ada aja orang-orang lokal ini. Mari kita melanjutkan perjalanan sobat Noma. Terima kasih untuk objek wisata Benteng Otanaha. Semoga makin ramai, makin mantap lagi ke depannya. Buang sampah. Oh iya. Terima kasih untuk sobat nomaden yang selalu setia mengikuti perjalanan nomaden keliling Nusantara kami. Nah, buat sobat-sobat nomaden lainnya silakan meninggalkan komentar, like, dan juga share. Jika video ini bermanfaat atau jika ada ide-ide lain, jangan sungkan tulis di kolom komentar untuk meningkatkan kualitas video kami. Kami sangat terbuka untuk ide-ide kreatif dari sobat nomaden lainnya. Dan tidak lupa kami ucapkan semoga hari Anda menyenangkan.